Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medris Nilam Bestari Syanturi dengan NIM channel 24014. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Hukum Perdagangan Internasional. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS. Baiklah, selanjutnya topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu definisi hukum perdagangan internasional, prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional, langkah mengantisipasi pasar bebas, komitmen mendukung liberalisasi perdagangan, kebijakan dalam mengatur laju ekspor, upaya dalam menghadapi persaingan global, dan tujuan campur tangan pemerintah dalam pasar bebas. Yang pertama, definisi hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan tukar-menukar atau transaksi jual beli barang atau jasa antara suatu negara dengan negara yang lain. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan negaranya dan mencari keuntungan. Terjadinya perdagangan internasional ini dikarenakan adanya perbedaan sumber daya yang ada pada setiap daerah, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, upah dan biaya produksi, serta harga barang. Dalam perdagangan internasional yang dilakukan adalah kegiatan ekspor dan impor. Barang-barang impor itu akan dibayar dengan devisa. Devisa itu merupakan alat pembayaran luar negeri. Tujuan kegunaan devisa yaitu untuk membiayai kegiatan perdagangan luar negeri, membayar barang impor, membayar cicilan dan bunga pinjaman luar negeri, membiayai perjalanan dinas pejabat ke luar negeri, membiayai pemuda atau pelajar dan mahasiswa yang belajar di luar negeri atas nama negara, membayar jasa dari luar negeri atau sering kita sebut sebagai tenaga ahli, dan menyumbang dalam rangka kemanusiaan. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional. Yang pertama yaitu prinsip pasar kebebasan berkontrak. Prinsip ini sering disebut dengan partage autonomie. Prinsip ini berlaku di semua negara. Di Indonesia, suatu perjanjiannya dinyatakan sah apabila tercatat pada pasal 1320 KUH Perdata. 1. Adanya kata sepakat dari kedua belah pihak. 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, contohnya usia seseorang. Yang ketiga, adanya sebab atau kausa yang halal legal. Prinsip yang kedua yaitu prinsip dasar Pacta sunt servanda. Prinsip kedua ini merupakan prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atas kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan itikat baik. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan dua jalur, yakni melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Inti dari prinsip ini ialah semua pihak mempunyai akses yang sama dalam komunikasi. Komunikasi atau navigasi merupakan kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun, juga dengan melakukan berbagai sarana navigasi atau komunikasi baik melalui darat, laut, udara atau melalui sarana elektronik. Selanjutnya itu langkah-langkah yang harus diambil pemerintah dalam mengantisipasi pasar bebas. Yang pertama yaitu peningkatan sumber daya manusia, meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan pendidikan sesuai kebutuhan industri, serta mendorong adaptasi terhadap teknologi. Yang kedua, infrastruktur dan logistik, memperbaiki infrastruktur dan mempercepat digitalisasi untuk menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Yang selanjutnya, UMKM atau produk lokal, mendukung produk lokal lewat promosi, pendampingan kualitas, dan kolaborasi dengan usaha besar. Selanjutnya, regulasi dan proteksi, menerapkan bea masuk, standar mutu atau SNI, dan pengawasan untuk melindungi industri dalam negeri. Selanjutnya itu pemasaran dan kerjasama, yaitu memperluas pasar ekspor dan memperkuat kemitraan pemerintah swasta.
Nah, ini ada alasan diadakannya perdagangan internasional atau perdagangan bebas. Yang pertama, berdasarkan teori klasik yang membahas tentang suatu keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith, serta tentang efisiensi ongkos produksi yang ditemukan oleh David Ricardo. Yang kedua, berdasarkan teori modern yang menyatakan bahwa faktor produksi pada modal dan jumlah tenaga kerja yang banyak. Selanjutnya, komitmen dan langkah pemerintah Indonesia mendukung liberalisasi perdagangan, kerjasama internasional, dan prospek Indonesia ke depan dalam perdagangan internasional atau perdagangan bebas. Suatu kebijakan dari pihak pemerintah perlu diberlakukan untuk tercapainya suatu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas yang selalu berarah positif. Di sini ada beberapa kebijakan dari pemerintah dalam perdagangan internasional atau perdagangan bebas. Pertama, bea cukai. Yang kedua, pajak, tarif, kuota, penunjukan importir, dan substitusi impor. Terus kebijakan dalam mengatur laju ekspor. Yang pertama, kebijakan diversifikasi, memperluas bangsa pasar, perbaikan mutu, menambah jenis barang, evaluasi yaitu kebijakan dalam hal menemukan nilai mata uang, subsidi atau premi ekspor, dan kestabilan harga di dalam negeri. Kemudian upaya antisipasi Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Yang pertama, melakukan seleksi produk untuk melindungi industri dalam negeri, menghapus pungutan yang memberatkan agar usaha lebih kompetitif, memperketat pemeriksaan barang impor di pelabuhan, serta memberikan kredit berbunga rendah untuk mendukung usaha. Tujuan campur tangan pemerintah dalam pasar bebas yaitu mengawasi agar akibat ekstern kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari. Yang kedua, menyediakan barang publik yang cukup hingga masyarakat dapat membelinya dengan mudah dan murah. Yang ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar. Yang keempat, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan ketidaksetaraan dalam masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan secara efisien. Nah, sekian materi yang dapat saya paparkan. Dapat disimpulkan bahwa hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan dan prinsip yang mengatur transaksi lintas batas negara untuk menciptakan kepastian hukum secara efisiensi global. Fokus utamanya terletak pada harmonisasi aturan melalui instrumen seperti WTO, CISG, dan Incoterms guna mengurangi hambatan perdagangan, menjamin perlakuan non-diskriminatif seperti prinsip most favored nation, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif melalui jalur arbitrase maupun diplomasi antar negara. Baiklah, sekian pemaparan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.